사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jamal sebagai dosen Mangkul Ilmu Retorika, dan yang terhormat kepada teman-teman sekalian. Ini karena saya sebagai pengisi tugas UTS, saya akan melakukan dakwah yang berjudul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-faqih Abdul Laits as-Samarqandi rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai dengan bacaan suratul Fatihah untuk musannif al-faqih. Ilhadatan al-faqih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini dari kitab Fanbihul Haifilin. Saya akan baca hadis pertama, ini tentang ikhlas. Saya sebelumnya mau menerangkan bahwasanya ikhlas itu adalah suatu perbuatan amalan yang dimana amalan itu levelnya adalah tingkat wali. Bahkan kita nggak bisa spontan mempelajari. Beda ya, kayak misalnya amalan sabar, jujur, itu bisa dilakukan secara spontan. Tapi kalau ikhlas itu beda. Biasanya ikhlas itu amalan yang kita lakukan tapi menunggu proses. Nah, kita akan menjelaskan tentang hakikatul ikhlas fid dunya. Oke, yang pertama saya melihat hadis yang menarik di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Oh, ini Quran. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jadi maksud dari Allah di sini adalah Allah akan membatalkan pahala amal mereka karena amal mereka tidak ikhlas. Seorang akan memperoleh pahala apabila amalnya itu ikhlas, hanya karena Allah. Apabila seorang beramal karena yang lain, berarti dia menyekutukan Allah, sehingga Allah lepas tangan darinya. Gitu. Jadi maksud di sini ini firman Allah ya. Bagaimana ketika kaum manusia menipu Allah, maka dari itu Allah akan menipunya balik, gitu maksudnya di situ. Lah, maksud dari pernyataan itu adalah Allah membatalkan pahala amal mereka karena amal-amal mereka tidak ikhlas. Jadi ketika kita beramal, misalnya kita melakukan sedekah adalah beramal, dan karena sedekah itu kita bukan karena Allah, kita menipu Allah, seakan-akan bahwasanya ketika kita sedekah akhirnya kita melakukan perbuatan baik, padahal niat sedekah kita adalah untuk kita dipuji, untuk kita diberi penghargaan, untuk kita dihargai, untuk kita dihormati. Karena maka dari itu Allah, meskipun Anda seperti itu, Allah tidak tertipu, bahasanya gitu di hadis ini. Di hadis ini, di Quran ini. Oke. Selanjutnya saya akan membaca sebuah bisa dikatakan ini hadis. Hadis.
Dari Al-Waqi meriwayatkan sebuah hadis Sufyan dari Habib dari Abu Sholeh, ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ini a'malul amala fa'asiruhu ila akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a wastaka rajulun sinten wong lanang ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu mugi-mugi paring rahmat Allah sinten Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi assalamualaikum paring keselamatan faqala mongko hale ngucap sinten rajul ya Rasulullah wahai Rasulullah ini sak temene ingsun amalu kang nglakoni al amala ing amal fa asiru mongko ngumpetake sapa ingsun hu ing amal fayat toliu mongko ketahuan maka ngumpetke baru ketahuan alih ing atase amal fayo jibuni mongko fa'ajibuni mongko saya bangga terhadap amalan saya zalika ing fa'ajibuni mongko kagum mongko apa gumun takjub zalika ing mengkono-mengkono perkara ali fihi ing dalam kelakuan ajrun iku lumaku faqala wis ngendika laka kedue sira fihi wis ngendika sinten Kanjeng Nabi laka kedue sira fihi ing dalem ing dalem amal fihi ing dalem laka kedue sira fihi ing dalem amal ajru sirri iku lumaku iku berjalan dengan disembunyikan wa ajrul alaniyati lan lumaku dan jika disembunyikan itu wa ajaibnya fihi ing dalam amal ajru sirri iku melaku itu beramal dengan sembunyi-sembunyi wa ajrul alaniyati dan beramal secara diam-diam gini berarti maksudnya gini dari hadis ini adalah ada orang yang datang dengan Kanjeng Nabi dan bertanya wahai Rasulullah sesungguhnya saya mengerjakan sesuatu amal yang saya sembunyikan tapi kemudian amal itu diketahui oleh orang maka hal itu menimbulkan rasa bangga pada diriku. Ada seseorang yang melakukan perbuatan baik kepada orang lain tapi setelah itu orang lain memujinya dan setelah memujinya akhirnya orang yang melakukan tadi itu merasa bangga dan akhirnya si rajul ini tanya kepada Kanjeng Nabi bagaimana tentang rasa bangga diriku apakah saya akan mendapatkan pahala. Beliau bersabda dalam hal seperti ini kamu memperoleh pahala diam-diam dan pahala terang-terangan. Yang dimaksud di sini adalah pahala diam-diam dan pahala terang-terangan. Bahasanya ikhlas itu memang sulit seperti kata Cak Anon. Level ikhlas itu punya hal yang bagikan apa ya? Bahkan Kanjeng Nabi sendiri jika kita bertanya tentang ikhlas itu Kanjeng Nabi tidak menjawab bagaimana cara ikhlas karena ikhlas itu adalah hal yang paling sulit karena itu butuh proses. Maka daripadanya jika kita membicarakan tentang ikhlas bahkan sesuatu yang sudah kita spontani seperti kita sedekah 500 rupiah kepada seseorang dan kita memberikan secara cuma-cuma 500 rupiah yang kita berikan yang diberikan orang yang diberikan terus bertanya apakah 500 ini Anda kasihkan dengan ikhlas. Setelah itu ketika kamu bilang oh iya saya ikhlas ya itu mah justru membatalkan ikhlas ya sesulit itulah ikhlas sesulit itu.
Untuk tadi jawaban Rasulullah dalam hal itu kamu memperoleh pahala diam-diam dan pahala terang-terangan. Maksud di sini adalah Anda mendapatkan pahala diam-diam karena Anda diam-diamnya, karena Anda menyembunyikan sesuatu itu. Dan Anda mendapatkan pahala terang-terangan maksudnya kebaikan dari orang. Ketika orang ikhlas, orang-orang berbuat baik itu menyembunyikan kebaikannya, akhirnya orang pada tahu bahwasanya orang itu adalah orang yang benar-benar ikhlas, benar-benar punya jati diri yang baik. Dan akhirnya mendapat pahala terang-terangan yang dimaksud Rasulullah adalah mendapat sosiality yang baik, mendapat pandangan yang baik dari orang, mendapatkan image yang baik, dan semua yang baik. Oleh karena itu ya bisa dikatakan si Rajul ini orang yang termasuk hati-hati ya. Kenapa? Karena ketika dia mungkin bangga itu mungkin boleh sih ketika tidak diucapkan. Bangga beda ya. Si Rajul kan sudah berbuat baik dan disembunyikan. Setelah itu ketahuan, dan ketahuan itu menyebabkan bangga. Tapi si Rajul tidak membanggakannya, maksud di sini gitu. Tidak mengeluarkan sesuatu yang kata-kata yang bahwasanya dia bangga. Kalau dia mengeluarkan suatu kata-kata itu, akhirnya semua amalnya terjadi itu akan dihapus karena dia melakukan kesombongan. Tapi di sini dia hanya bangga dalam hatinya bahwasanya yang dilakukan itu adalah sesuatu yang baik ternyata. Ya, harus bisa bedakan kalian bangga dengan sombong, percaya diri dengan sombong. Itu agak itu selevel tapi punya tatanan yang berbeda seperti ini. Bangga, kita bangga berislam, sesuatu yang tidak bisa disombongkan. Misalnya kita adalah orang Islam, kita bangga menjadi Islam, alhamdulillah kita agama kita Islam, kita dilahirkan dari keturunan Islam. Ya, itu namanya bukan sombong. Tapi kalau kayak bangga lain, bangga punya sesuatu, misalnya saya punya rumah mewah, saya punya mobil, dan kamu banggakan, itu namanya sombong. Sama-sama punya potensi bangga, tapi beda hukum. Itu coba, itu sulit juga. Seperti percaya diri. Ketika kamu berbicara di depan orang lain, dan kamu percaya diri, dan kamu menyampaikan hal baik, itu namanya percaya diri. Tapi jika kamu percaya diri, terlalu pede, terlalu percaya diri, bahwasanya kamu punya skill dan kamu pengen orang lain semua tahu bahwasanya skill kamu itu membuat kamu pengen dipuji, itu namanya sombong. Percaya diri dan sombong aja masih beda tipis. Bangga juga masih beda tipis. Maka dari itu sesuatu yang kamu amalkan itu harus dipikir secara jangan secara spontanitas lah, tapi harus dipikir bagaimana dampak, bagaimana jalan kita untuk menuju cara yang lebih baik gitu terus. Karena selamanya kamu gak bisa spontanitas untuk menjadi baik gitu. Ikhlas itu bentuk penghargaan untuk Allah. Kenapa? Karena potensi kita untuk ikhlas itu hanya tertuju kepada Allah secara tauhid gitu. Karena ketika kita melakukan hal ikhlas itu kita nggak bisa mengharapkan hal lain selain ridho, selain sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Contohnya seperti ini. Kenapa dulu para nabi-nabi mempunyai kisah yang berbeda-beda dengan keikhlasan yang berbeda-beda. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad, beliau dihina, dilempari batu, bahkan diludahi. Beliau tidak pernah marah, bahkan ikhlas.
malah mendoakan. Dan itu dampaknya asarnya kepada orang yang diikhlasi itu besar, bisa mendapatkan, orang yang diikhlasi itu bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan sesuatu yang membuat dia merasa bersalah, banyak pokoknya. Seperti Nabi Ayub juga. Nabi Ayub itu ikhlas, diberi Allah penyakit, diberi Allah kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan harta benda, bahkan semuanya habis. Tapi karena percaya itu adalah ikhlas, bahwasanya ikhlas itu adalah sesuatu yang punya dampak yang besar, akhirnya Nabi Ayub telah menyabari. Yaitu Nabi punya fun, punya makom yang berbeda dengan kita. Nah, bagaimana tentang Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman udah kaya. Ya tetap Nabi Sulaiman udah kaya, menerima kekayaannya dengan ikhlas. Dalam artian gini, menerima dengan ikhlas itu tidak merasa tinggi, tidak merasa dia memiliki segalanya, tapi bahwasanya ini Allah semua. Memang puncak dari segala sifat baik itu ikhlas. Kalau Anda bisa menerapkan ikhlas secara baik, secara benar, mungkin hal lain yang baik akan tertata. Bahkan tertata sesistematis mungkin, serapi mungkin, seindah mungkin. Ya, kita sebagai manusia yang belum bertitel dan bahasanya belum punya kasta di hadapan Tuhan, seperti kita manusia biasa, bukan wali, kita mungkin nggak bisa selancar itu melakukan ikhlas. Kita punya step terus berusaha, karena yang diperintahkan di Quran itu ikhtiar, bukan keberhasilan. Quran nggak pernah menerangkan sesuatu kesuksesan, tapi Quran selalu menerangkan kita untuk ikhtiar. Kita berproses lebih baik, berproses melakukan ikhlas. Karena gimana ya, kalau kita membahas ikhlas itu sesuatu yang mungkin sederhana ya, mungkin bagi dakwah itu suatu ikhlas itu sederhana. Saking sederhananya kita kadang melupakan, menganggap sepele, padahal itu sesuatu yang paling sulit, perbuatan yang paling sulit dibandingkan sabar, dibandingkan jujur, dibandingkan hal lain. Itu sesuatu yang paling sulit itu ikhlas. Karena itu ikhlas itu hubungannya bukan hanya dengan Tuhan, dengan manusia. Itu yang membedakan sulit. Udah, sekian dari saya. Mungkin ini agak sedikit pendek videonya, soalnya saya menerangkan satu tema. Maaf kalau banyak yang salah, dan ya ginilah pokoknya untuk memenuhi tugas Pak Jamal. Dan terima kasih atas Pak Jamal telah memberikan survei education, memberikan mungkin banyak praktis ketika kita harus berbicara. Ya, terima kasih juga buat Pak Jamal, dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah menjadikan penyokong dimana sistem edukasi, sistem perkuliahan ini menjadi lancar. Dan untuk di akhir video ini saya akan mendoakan para sepuh, guru-guru kita yang sudah almarhum, seperti Mbah Sahal, seperti mungkin guru-guru lain di Matul Falah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ila adadun asatid matul falah wa asatid matul ilfma wa asatid ibma fa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa rizqanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal amalana wa ibadatana wa sholatana. Adrikna ya Muhammad bi Rasulillah. Adrikna ya Muhammad bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi hidayati bi rahmatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 돼